dari segala event, ini event yang paling besar gitu. Cuma Aha. sangat disayangkan karena kan pada saat pandemi ini jadi antusiasme penonton juga tidak bisa hadir secara langsung. Iya. Beda dengan event-event sebelumnya. Jadi ya mungkin agak berbedanya di situ sih. Dari segi penontonnya aja sih. Tapi kalau untuk segi eventnya emang bener-bener ini yang event-event yang saya tunggu sih, Mas. Kembali lagi sahabat MK di program Kisah Inspirasi bersama Mas Suryo, yaitu atlet para badminton yang membanggakan Indonesia ya. Dan untuk sahabat MK masih ditunggu juga nih atensinya. Langsung saja nanti WhatsApp di MKFM di 081578600923. Selain itu sahabat MK juga bisa ya mendengarkan live streaming melalui YouTube MKFM di MKFM Jogja channelnya. Nah nanti langsung saja dibuka YouTube-nya dan dicari. Langsung saja kembali lagi bersama Mas Suryo. Masih terhubung ya Mas Suryo? Masih Mas, masih. Baik, nah tadi Mas Suryo mengatakan kalau kecil itu sebenarnya suka sepak bola, terus kemudian diarahkan oleh ayah untuk lebih memilih ke badminton nih. Nah tapi kadang kita juga ini ya, kalau diberikan arahan oleh orang tua itu tidak terus kemudian menurut gitu Mas. Nah kalau Mas Suryo dulu prosesnya gimana ya? Apa langsung menurut atau ada proses seperti adu pendapat dulu bersama ayahnya? Kalau dulu sih ya sempat nolak juga. Cuman kan saya pikir juga kalau di sepak bola itu kan saingannya terlalu banyak ya Mas. Iya. Dan ayah juga selalu bilang dicoba juga bulu tangkisnya. Siapa tahu kan di situ ada bakat. Ternyata benar. Jadi emang kalau anak sekarang mungkin lebih modern ya Mas, karena kan orang tua sekarang udah ngarahinnya ke beberapa olahraga. Jadi itu udah bagus sih sebenarnya. Jadi kayak ada yang ke taekwondo, ke bulu tangkis atau ke renang gitu. Jadi dari 3 olahraga itu kan bisa salah satu pasti ada yang nyantol gitu, Mas. Kalau saya dulu kan enggak. Kalau saya pengennya sepak bola tapi orang tua pengen bulu tangkis dan saya juga nurut. Ternyata juga ada bakat di situ. Baik, nah proses menemukan bakatnya itu tadi diajak latihan atau gimana nih Mas? Jadi sebelum masuk klub itu saya selalu latihan sama orang tua saya ya Mas. Jadi ayah tahu kalau saya ada bakat di bulu tangkis, jadi saya langsung dimasukkan ke klub usia 7 tahun. Jadi saya mulai latihan itu usia 6 tahun sebenarnya. Cuman usia 7 tahun saya udah masuk klub. Oke, baik. Masuk klub itu berarti memang sebenarnya di Indonesia itu juga ada klub yang kemudian menyediakan sarana untuk anak-anak berlatih gitu ya Mas. Tapi cuman kita aja yang kadang kurang tahu informasinya gitu. Kalau di Indonesia banyak Mas. Karena kan bulu tangkis sendiri kan ibaratnya olahraga yang terkenal nomor 2 setelah sepak bola ya Mas. Jadi di sini untuk kayak klub gitu atau pusdiklat itu sangat-sangat banyak. Karena saya dulu juga kecilnya kan di Surabaya, saya ikut klub di Haikua Wima Surabaya. Jadi ya banyak sih dulu klub banyak di Surabaya, cuman saya mikirnya kenapa kok ke situ, karena pelatih saya juga dari situ sih, awalnya dari situ gitu Mas. Baik. Nah berarti sejak 7 tahun ya tadi. Kemudian sewaktu masih belum terkena musibah nih Mas, Mas Suryo sudah sempat merasakan olimpiade profesional atau belum nih Mas? Oh belum Mas, karena waktu itu kan usia saya masih usia dini. Ibaratnya saya prestasi terbaik saya itu Surabaya Internasional U12. Itu Wali Kota Cup. Itu kan udah internasional Mas. Jadi ada beberapa negara dari luar yang ikut. Dan itu saya nomor 2. Wah, luar Untuk biasa sekali. kelompok usia di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun tapi sudah juara 2 nih ya Mas. Ya, benar. Luar biasa. Nah, kemudian berarti dukungan dari orang tua ini juga sangat luar biasa juga ya Mas. Apakah itu dari ayah dan ibu atau hanya ayah saja nih Mas? Ya, kebetulan ketika saya mengalami kecelakaan kan orang tua masih lengkap. Jadi ya beliau masih support saya. Cuman ketika 2010 itu ketika saya mengikuti event internasional pertama saya, almarhumah ibu meninggal. Jadi belum sempat melihat saya tampil di event internasional gitu Mas. Tapi kalau untuk saat ini ayah saya selalu support saya sih sampai sekarang. Luar biasa. Berarti waktu kena musibah pun ayah tetap mendukung, karena kan ada ya Mas yang
waktu kecilnya berkeinginan untuk menjadi atlet tapi terkena musibah kemudian dilarang juga sama orang tuanya karena takut Iya terjadi benar. hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau Mas Suryo ini malah justru sangat didukung gitu ya. Ya sebenarnya setelah kecelakaan itu saya sempat vakum ya Mas, Mhm. selama 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun. Cuman begitu saya tahu kalau ada olahraga khusus disabilitas itu ayah saya langsung bilang ke saya, coba balik lagi ke lapangan, mulai Mhm. lagi kan mimpi saya itu kan mewakili Indonesia di kancah internasional. Jadi ini Mhm. kan udah ada wadahnya nih, udah ada olahraga yang khusus untuk disabilitas. Jadi ya saya bertekad lagi untuk kembali ke situ sih Mas, gitu. Jadi semangatnya itu karena ada khusus olahraga disabilitas ya ini tempat saya, ini mulai saya dari nol lagi gitu, melanjutkan mimpi saya yang sebelumnya Mhm. sempat tertunda gitu. Oke, baik. Yang membuat Mas Suryo bangkit kembali nih Mas dari tadi waktu terkena musibah ya, kemudian bangkit semangat lagi untuk ikut itu sebenarnya di titik apa sih Mas? Ya ayah saya juga selalu bilang karena kan nggak selalu saya harus diem kayak gini, nggak selalu saya harus vakum kayak gimana. Cuman kan emang ada saatnya kita harus melanjutkan apa yang udah kita mulai dari awal. Kayak saya udah Mhm. latihan sejak kecil gitu Mas. Dan begitu saya dan ayah saya tahu ada kabar kalau ada olahraga khusus disabilitas itu kan emang benar-benar kayak kayak gimana ya, kayak ada secerca harapan gitu Mas untuk saya untuk Aha. melanjutkan mimpi saya. Dan ternyata di situ ketika pertandingan saya pertama 2009 itu saya langsung juara satu pelajar nasional. Wah, luar Nah, biasa. itu padahal itu baru latihan kurang lebih 4 sampai 5 bulan, Mas. Baru balik Mhm. lagi setelah vakum 3 tahun. Wah, luar biasa baru pertama kali ikut langsung juara ya Mas. Iya. Lalu di Nah, akhir tahun 2009 itu kan ada kejuaraan nasional. Itu mhm. dijadikan sebagai ajang seleksi untuk eh, masuk tim Asian Para Games 2010 di Guangzhou, Cina. Jadi saya juga Mhm. ketika kejuaraan nasional itu langsung juara satu juga, alhamdulillah. Jadi 2010 saya langsung dipanggil timnas untuk memperkuat Indonesia di Asian Para Games gitu. Oke, baik. Nah, sebenarnya eh, kalau tadi Mas Suryo mengatakan ini ya, informasi kalau ada wadah untuk para badminton itu menjadi secerca harapan. Sebenarnya apakah sebelumnya benar-benar nggak tahu kalau itu ada atau memang waktu itu baru saja dibentuk, Mas? Kalau untuk para badminton sendiri itu ketika ada udah lama sih Mas sebenarnya dari tahun 1800 sekian 1900 sudah ada sih. Oh, Cuman kan saya kan sebelum mengalami kecelakaan kan saya tidak benar-benar memahami tentang yang disabilitas juga. Tapi mhm. ketika saya mengalami kecelakaan, saya juga cari informasi dan belum dapat dan ternyata malah dapat kabar dari teman juga gitu. Dan dikasih tahu Oh, kalau ada olahraga khusus disabilitas dan pelatnasnya di Solo oke, gitu. Nah, baik. Kalau tidak salah singkatannya itu NSC atau NPC kalau Mas, kenapa? NPC. Oh, NPC ya. Ya, National Paralympic Committee. Oh, itu emang resmi Iya. dari pemerintah Indonesia. Ya itu udah setara dengan KONI Mas. Kalau kemarin yang di Olimpiade itu kan NOC, National Ya. Olympic Committee. Kalau yang kami kan National Paralympic Committee. Iya. Mhm. Baik. Nah, ini Mas, kalau misalkan ada sahabat MK atau pendengar nih Mas yang kebetulan juga disabilitas mungkin dan ingin bergabung ke wadah itu sebenarnya gimana Mas caranya? Kalau untuk NPC sendiri sudah merata sih Mas, sudah di tingkat kabupaten, provinsi Mhm. dan juga nasional sudah ada semua. Jadi kalau untuk di Jogja mungkin bisa melalui kabupaten, di Sleman juga ada, kalau nggak salah di Mhm. Bantul juga ada. Tapi kalau pengen langsung ke provinsi ya NPC Jawa Tengah, NPC Jogja itu ada emang. Coba Oke. cari-cari di Google atau di Instagram pasti ada itu Mas. Oke, baik. Nah, itu tadi ya sahabat MK, siapa tahu sahabat MK mau juga nih bermimpi untuk menjadi atlet namun eh memiliki disabilitas ya barangkali nanti bisa bergabung di NPC nanti langsung di searching di Google tadi kalau kata Mas Suryo. Nah, lanjut lagi nih Mas ke Mas Suryo. Eh sebelum ke Olimpiade Tokyo Paralympics nih Mas. Kira-kira hal yang paling berkesan sebelum itu apa Mas? Ini khusus untuk yang Paralimpik ya Mas? Dalam arti atau beberapa tahun sebelumnya atau gimana? Beberapa tahun sebelumnya juga boleh Mas. Kalau kalau saya pribadi sih best moment untuk saya itu tahun 2015 ya Mas. Mhm. Tahun 2015 itu waktu
SEA Games atau di kami itu ASEAN Para Games di Singapura. Itu saya final menghadapi pemain Malaysia. Iya. Dan kebetulan dia itu pemegang rekor dari 2003 sampai dengan 2013, 14 itu belum terkalahkan selama 11 tahun. Jadi tahun 2015 itu saya pemain pertama yang mengalahkan dia gitu loh. Itu benar-benar gimana? Best moment sih untuk saya. Karena kan saya juga pertama terjun ke event internasional 2010, juga butuh waktu 5 tahun untuk ngalahin dia, Mas, gitu. Wah, luar biasa. Iya. Berarti itu salah satu titik yang sangat apa ya, paling memorable ya di hidupnya Mas Suryo ini. Benar, kan selama 12 tahun ya, Mas. 11 tahun itu belum ada yang ngalahin dia gitu loh. Jadi saya benar-benar ibaratnya yang pecah telurnya gitu loh, Mas. Jadi emang itu sebuah catatan yang menarik buat saya juga, buat Indonesia juga, karena kan dari beberapa generasi juga belum ada yang bisa ngalahin gitu. Oke, baik. Nah, kalau kembali lagi nih Mas ke tadi waktu terkena musibah ya Mas Suryo. Nah, pasti waktu terkena musibah kan juga merasa ada yang hilang, kemudian ada rasa sempat, barangkali kalau banyak orang atau orang biasa itu akan merasa putus asa ya Mas kalau terkena yang seperti itu, apalagi yang sebelumnya sudah sangat bersemangat untuk menjadi atlet profesional. Nah, sebenarnya ada nggak Mas perubahan-perubahan yang Mas Suryo rasakan setelah mengalami musibah kemudian bisa bangkit lagi, itu ada perubahan secara pribadi gitu nggak Mas? Ketika setelah mengalami kecelakaan itu ya yang pasti saya down ya Mas ya, karena kan ketika itu saya masih usia 12 tahun. Untuk dari segi mental juga belum siap dengan kondisi seperti itu. Cuman kan yang paling saya rasain itu dari segi kayak lingkungan sih Mas. Lingkungan itu yang paling ngerasain beda sih. Karena kan kalau mungkin orang lain itu mikirnya nggak apa-apa, untuk saya itu kayak mereka itu welcome. Cuman kan saya ngerasanya, aduh saya takut nih, takut mau dibilang apa, mau dicibir atau dibully kayak gimana, itu ya saya yang takut sendiri gitu loh Mas. Makanya dari itu kan saya sempat homeschooling itu kurang lebih 6 bulan sih Mas setelah kecelakaan itu. Jadi saya benar-benar nggak keluar rumah, saya cuma di rumah manggil guru ke rumah gitu. Dan akhirnya juga banyak teman-teman yang main ke rumah bilang nggak apa-apa keluar aja, teman-teman udah paham. Ibaratnya ya kita sama-sama gimana ya, sama-sama membantu saya untuk adaptasi ke lingkungan yang baru gitu. Oke, berarti memang lingkungannya juga sangat mendukung ya untuk Mas Suryo kembali bangkit gitu. Ya, karena kan teman-teman juga udah tahu kalau saya sebelumnya kan sebagai atlet gitu Mas. Jadi kan pasti mereka juga mikirnya, oh Suryo ini bakalan nggak bisa jadi atlet lagi, karena kan mikirnya kan seperti itu. Makanya kan mereka mendorong saya untuk ya semangat sekolah lah gitu. Karena kan kalau udah nggak jadi atlet kan yang pasti kan sekolah jadi nomor 1 nih. Kalau sebelumnya kan sekolah nomor 2, atlet nomor 1 gitu Mas. Iya. Tapi akhirnya setelah itu juga tetap atlet nomor 1 ya Mas? Ya, karena kan ayah saya juga ngasih pilihan mau sekolah atau mau bulu tangkis. Kalau saya ya pasti milih bulu tangkis, dan saya juga harus tanggung jawab dengan apa yang udah saya pilih gitu. Dengan prestasi-prestasi saya sampai saat ini kan alhamdulillah nggak bikin ayah kecewa gitu Mas. Masya Allah. Berarti kalau gitu apa aja nih Mas yang Mas Suryo maknai setelah kejadian itu dan hingga sampai saat ini itu makna yang mungkin bisa membuat pendengar juga ya kemudian terinspirasi nih Mas? Ya, yang saya rasain emang di setiap musibah itu emang ada berkahnya sendiri, yang itu emang benar-benar nyata saya rasain. Dan juga di kondisi kita ketika kita susah, ketika kita ngerasa semuanya udah selesai itu jangan langsung putus asa gitu Mas. Karena kan setiap harinya, setiap jamnya itu kan pasti ada jalan yang ditentuin sama Allah gitu untuk kita. Jadi emang kita harus menjalani hari demi hari, tapi kita juga harus punya pemikiran, kita harus punya tujuan gitu juga Mas. Jadi jangan benar-benar berhenti di situ. Kalau kita misalnya kita nggak bisa mencapai tujuan itu, kita putus asa, jangan sih. Kita tetap harus berusaha. Pasti ada jalan lainnya gitu. Oke, baik. Berarti memang ini ya sahabat MG, ketika kita punya musibah jangan sampai putus asa dan tetap berusaha agar kita juga tetap menjalani hidup seperti yang diinginkan gitu ya. Iya Mas, benar Mas. Nah,
Kalau tadi dari musibah kemudian ikut Asian Games juga ya Mas, Asian Ya, Game, para Asian Game tadi ya. Nah, ya sampai ke ASEAN Para Games. Asian Para Games, baik. Ya. Nah, sampai ke Olimpiade Paralympics Tokyo. Nah, itu sebenarnya prosesnya seberapa panjang, kemudian apa saja Mas yang kemudian tantangan-tantangannya ketika menjadi atlet para badminton itu hingga ke Paralimpik Tokyo tadi? Ya, kalau untuk Paralimpik sendiri kan ketika saya bergabung di 2010, harapan saya itu di 2012 dipertandingkan untuk bulu tangkis, ternyata kan belum. Di London itu Mas, ternyata ada kabar lagi kalau di Brazil 2016 itu akan dipertandingkan, ternyata juga belum. Dan akhirnya mundur sampai ke Tokyo 2020. Jadi benar-benar saya nunggu itu sampai ya tiga agenda gitu, tiga agenda Paralimpik sampai akhirnya terrealisasi gitu. Dan kemarin sebelum Paralimpik juga kita udah persiapan dari 2019, saya dan teman-teman udah persiapan matang, ternyata ditunda karena pandemi. Jadi ya sempat ngedon juga. Karena kan takutnya ketika di tahun ini, di tahun 2021 ini, takutnya untuk Paralimpik itu bukan ditunda lagi, tapi di cancel gitu Mas. Kami kan juga persiapannya ibaratnya sia-sia gitu Mas. Ternyata dari pihak panitia sendiri tetap melaksanakan dengan catatan tanpa penonton gitu. Oke, baik. Nah, sangat-sangat gimana ya Mas ya? Kami kondisi pandemi, kita juga harus menjaga kontak dengan orang luar supaya tidak supaya tidak kena virus COVID juga. Dan yang paling berat itu sebelum berangkat sih Mas. Jadi kita 7 hari sebelum berangkat itu kita swab PCR setiap hari. Setiap hari itu Mas? Setiap hari selama 7 hari. Wah. Karena syarat dari Jepang itu kalau ada dari 7 hari itu 1 kali positif, saya atau teman-teman itu udah nggak bisa berangkat sih Mas. Siapa yang positif itu udah nggak bisa berangkat, udah nggak bisa bertanding. Jadi benar-benar latihan selama 2 tahun itu benar-benar sia-sia sampai di situ. 7 hari ditusuk hidungnya gitu ya Mas? Ditusuk benar. Gitu Mas. Jadi itu benar-benar ya Allah, benar-benar gimana ya? Benar-benar perjuangan sih. Selain kita menghadapi lawan yang kelihatan, tapi kan kita juga harus menghadapi virus ini juga gitu Mas. Saya aja 1 kali udah kesakitan, apalagi 7 hari berturut-turut. Karena ya sebenarnya gimana ya Mas, mau menolak juga nggak bisa karena itu kan udah prosedur dari Jepang juga gitu. Dan juga ketika di Jepang itu kami tiap hari juga PCR gitu, sama aja. Cuma kan metodenya beda Mas. Kalau di sini kan kita pakai yang dicolok gitu kan, di hidung sama di mulut. Tapi kalau di Jepang itu kita pakai air ludah Mas, namanya saliva test gitu. Metodenya beda. Berarti lebih tidak terasa sakit gitu ya Mas? Lebih tidak terasa sakit, juga lebih rela gitu Mas. Baik, nah tadi kalau Mas Surya sempat mengatakan sebenarnya mau dikirim ke Brazil kemudian ke London tapi akhirnya nggak jadi. Nah sebenarnya yang membuat nggak jadi itu apa Mas? Apakah itu dari Indonesianya atau sebenarnya gimana sih Mas itu? Oh enggak, kalau untuk itu kan tergantung dari itu ya Mas ya. Organisasi Paralimpik dunianya ya mungkin belum siap untuk mengadakan bulu tangkis gitu. Jadi kami sebagai atlet juga tinggal nunggu kabar aja. Ini kapan nih pastinya akan diselenggarakan kapan gitu. Jadi kalau emang dari sananya belum ngasih keputusan ini akan diselenggarakan ya kami batal gitu. Mau persiapan ke Paralimpik batal lagi gitu. Oh baik. Nah kalau sudah terpilih menjadi Paralympics ya tadi Mas, atlet Paralympics. Nah sebenarnya kalau proses seleksinya sendiri itu gimana Mas? Seleksi atlet untuk mengikuti Paralympics itu? Ya kalau untuk seleksi atlet itu kita sistemnya by point ya Mas. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 kalender event. Saya kemarin kebetulan mengikuti kurang lebih 11 atau 10 gitu Mas. Jadi di situ terpilih saya ranking 3 dan kebetulan teman saya itu Deva itu ranking 1. Jadi kami bisa berangkat 1 negara 2 pemain. Sebenarnya peraturan dari BWF sendiri itu 1 negara 1 pemain Mas. Cuman karena saya dan Deva itu tergabung di ranking 3 besar, jadi otomatis bisa lolos dua-duanya. Oh, berarti itu 1 tahun ada 12 event itu maksudnya eventnya itu event Olimpiade juga atau? Enggak. Jadi kayak open gitu Mas, kayak Indonesia Open, kayak Jepang Open, Denmark Open gitu. Jadi kita seperti kayak World Tour ya Mas ya. Kita keliling dunia untuk mengikuti event-event itu. Poinnya itu didapatkan ketika menang atau ketika mengikuti Mas?
mengikuti sudah dapat poin, cuman kan lebih besar lagi kalau kita naik podium gitu, Mas. Oh, Gitu. baik. Nah, tadi kan kalau persiapan Paralympics juga cukup berat juga ya Mas, latihan itu setiap hari atau ada jedanya juga Mas? Kami latihan itu Senin sampai Sabtu, Mas, pagi sore. Jadi Berat ya juga ya. ibaratnya gimana ya Mas ya, bulu tangkis ini ya hobi kami, bulu tangkis juga pekerjaan kami. Jadi ya sejalan sih gitu. Bekerja dengan hobi gitu ya. Bekerja dengan hobi, tepatnya hobi yang dibayar Mas. Oh, siap Mas. Gitu. Berarti tidak jauh beda dengan bekerja biasa ya Mas, 6 hari Iya kerja sama sih, gitu. sama Mas. Tapi kalau kami misalnya Hamin seminggu atau Hamin 2 minggu itu malah nggak ada libur Mas kami. Minggu pun kami tetap gunain untuk latihan gitu. Karena kan biasanya kalau ketika kita berangkat, misalnya berangkat kemana, berangkat ke Jepang kayak kemarin, itu kan kita pasti ketika sampai di sana kita nggak akan main dulu selama kurang lebih 2-3 hari, Mas. Iya. Gitu. Berarti justru jedanya itu adalah ketika perjalanan dan proses nanti sampai ke hari hanya gitu ya Mas? Iya benar. Kalau waktu di Indonesia tetap gak ada jedanya malahan. Kalau kurang 2 minggu kayak kemarin, saya full Mas, Senin sampai Minggu itu setiap hari. Jadi ya benar-benar dimanfaatin sih waktu yang tersisa gitu untuk persiapannya. Nah, tadi kan latihan juga 6 hari, pasti juga berat ya Mas. Nah, kalau waktu dulu masih sebelum musim terjadi kecelakaan dan setelah kecelakaan nih Mas, itu adaptasinya seperti apa Mas latihannya? Apakah juga sama atau bagaimana? Kalau untuk latihan itu sebenarnya sama sih Mas, karena kan saya disabilitasnya di tangan ya. Jadi kalau untuk metode latihan sih mungkin tidak ada yang berbeda, yang ibaratnya yang signifikan banget, karena kan untuk pergerakan langkah kaki juga nggak ada masalah. Cuman kan yang kalau di saya itu terkendalanya di keseimbangan. Tuh. Jadi sampai saat ini pun keseimbangan itu yang jadi masalah sih kalau di metode latihannya. Keseimbangan yang dimaksud Mas Surya itu keseimbangan yang gimana nih Mas? Siapa tahu nih sahabat MG juga masih belum paham nih Mas. Karena kan sebelum kecelakaan itu kan saya kan 2 tangan nih Mas. Iya. Ya kan? Tapi setelah kecelakaan itu kan saya diamputasi di bawah siku sebelah kiri. Jadi kan otomatis kan keseimbangannya kan hilang. Gitu. Sedangkan saya itu pemain tunggal. Jadi harus bisa menguasai satu lapangan gitu. Oke, baik. Nah, kalau Karena kan selama ya, kalau untuk di teman-teman di para badminton itu kan jenis disabilitasnya kan berbeda-beda, Mas. Iya. Jadi untuk programnya itu emang nggak bisa disamain kayak saya dan yang lain atau yang teman-teman yang disabilitasnya di lower di kaki itu nggak bisa sama. Jadi beda. Programnya beda. Berarti latihannya juga dikelompokkan sesuai kebutuhannya gitu ya, Mas? Iya, benar. Jadi kalau untuk yang upper ya sama. Kalau upper rata-rata sama. Tapi kalau di lower ada yang beda gitu. Karena kan jenis disabilitasnya kan ada yang agak kuat, ada yang lemah banget, jadi nggak bisa disamain. Tuh. Baik. Nah, kalau tadi dari keluarga juga dukungannya bagus, dari lingkungan juga bagus. Nah, kalau dari pemerintah Indonesia sendiri untuk atlet disabilitas itu gimana, Mas? Dukungan dari pemerintah itu? Kalau dari pemerintah ya ini sejak Pak Jokowi naik, emang diskriminasi itu udah dihilangkan sih Mas. Kami udah sama sih dari segi gaji, dari segi bonus sudah disamakan. Terus pada tahun 2018 kemarin udah diangkat menjadi CPNS. Tapi kalau sebelumnya itu ketika saya 2010 sampai 2013, 14 itu emang masih timpang jauh sih Mas dengan yang umum, yang normal gitu. Baik, berarti memang pemerintah akhirnya ini ya sangat mendukung juga ya ini Mas. Karena kan kalau kemarin yang saya tangkap itu Pak Jokowi bilangnya karena teman-teman yang disabilitas ini juga bertanding untuk Indonesia, benderanya sama, bahasanya sama, lagu kebangsaan juga sama, jadi nggak ada yang harus dibedakan gitu. Baik, berarti patut disyukuri juga ya Mas kalau Ya, pemerintah benar. karena pemerintah menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan Indonesia memenangi Benar. Olimpiade. Benar banget. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah berganti kepemimpinan ya mudah-mudahan program ini masih bisa berlanjut gitu Mas. Karena kan kami juga harapannya
program yang sudah bagus ini jangan sampai dirubah lagi, kalau bisa kan diteruskan gitu. Baik, nah itu tadi ya sahabat MG, siapa tahu kalau sahabat MG kemarin masih belum aware atau belum begitu paham ya terkait dengan olimpiade yang diikuti oleh saudara-saudara kita yang difabel. Nah itu ada wadahnya juga, sahabat MG nanti bisa langsung cari-cari saja di Google tadi, kalau katanya nanti bisa langsung ditemui. Mikir yang di rumah atau yang di luar lapangan atau benar-benar, jadi benar-benar saya datang ke sini bukan cuma untuk bertanding, tapi datang ke sini untuk juara gitu. Jadi benar-benar harus memfokusin lagi setiap harinya kayak gitu sih Mas gitu.